Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini sudah memasuki hari Minggu 15 September 2024. Itu berarti kita sudah berada di pertengahan bulan ini. Saya percaya saudara sudah menikmati ibadah hari ini, bahkan melayani Tuhan. Saya juga hari ini sudah melayani, bahkan menyampaikan firman Tuhan di gereja yang saya layani. Satu kehormatan bila kita bisa dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan menggunakan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan sebelum saudara beristirahat, sepanjang malam saudara beraktivitas, sepanjang hari saudara sudah beraktivitas, dan malam ini saudara mau membaringkan tubuh dalam istirahat, ada baiknya kembali kita membuka hati dan pikiran kita dan memenuhinya dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa diubahkan menjadi pribadi yang makin baik dan serupa dengan Kristus. Kita masih belajar mengenai bagaimana mengelola hidup sebagai anak-anak Tuhan. Hari ini saya beri judul, Hidup Mengelola Keuangan. Ini adalah hal yang sangat penting sekali untuk kita lakukan, karena ada banyak orang percaya yang tidak bisa membedakan dan menggunakan uangnya dengan baik, sehingga mereka terjerat dalam berbagai-bagai duka dan masalah. Kita membaca sama-sama dalam Amsal 21 ayat 20 yang berkata demikian, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Saudara, uang itu harus dikendalikan dan diatur, dimanage sebaik-baiknya. Kita memang membutuhkan uang dalam hidup ini, namun Tuhan tidak mau kita cinta akan uang. Kita tidak boleh terjerat dalam hal ini karena Alkitab melarang kita untuk hal itu. Kita boleh bekerja, kita boleh menghasilkan income, membuat financial planning yang baik, namun kita tidak boleh cinta akan uang. Bagaimana ciri-ciri orang yang cinta akan uang? Ya, orang itu berani mengorbankan apa saja demi uang, mengorbankan kesehatan, mengorbankan keluarga, dan yang terpenting mengorbankan Tuhan demi memperoleh uang. Kita seringkali lupa mencari sumber pemberi berkat, malah mengejar berkatnya. Karena itu kita harus hati-hati akan hal ini. Tuhan melarang kita untuk memiliki keinginan untuk kaya, karena kekayaan akan menjerat kita dalam hal-hal yang mendukakan diri kita sendiri. Ada beberapa ayat yang memberikan peringatan untuk hal ini. Misalnya dalam Amsal 11 ayat 28 di sana dinyatakan, siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. 1 Timotius 6 ayat 9 mengingatkan kita, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Orang yang ingin kaya akhirnya termotivasi untuk korupsi dan melakukan kebohongan, ketidakjujuran karena motivasinya ingin kaya, ingin bersaing dengan orang lain, ingin memakai barang-barang yang bermahal-mahal. Saudara, ini tentunya bukan ciri anak-anak Tuhan. Kalau saudara mampu membeli, silakan saja. Tapi kalau kita menghasilkan uang dengan cara yang tidak baik karena kita ingin kaya, Tuhan bilang kita akan terjerat dalam berbagai dosa, keruntuhan, dan bahkan kebinasaan. Karena itu kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh cinta akan uang. Dalam Injil Lukas 16 ayat 13, Tuhan Yesus mengingatkan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Komitmen hidup kita bukan kepada Mammon atau dewa kesejahteraan atau dewa keuangan. Tetapi komitmen kita adalah mengabdi kepada Tuhan yang harus kita sembah dan agungkan serta tinggikan. Karena itu mari bersama kita benar-benar mengelola keuangan kita dengan baik. Kita harus tahu mana hal-hal yang penting yang harus kita dahulukan dalam pengeluaran kita. Kita harus bisa membuat budget. Kalau saudara sudah berkeluarga, duduk bersama-sama dengan istri dan suami saudara, lalu sama-sama buat perincian mana yang harus didahulukan. Hal-hal yang penting seperti membayar mortgage atau cicilan rumah,
Kalau sudah masih sewa rumah ada hal yang utama, lalu membayar tagihan-tagihan listrik, air, dan kebutuhan-kebutuhan dasar itu harus terpenuhi terlebih dahulu. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan lain yang bersifat luxury atau yang sekunder, saudara bisa nomor 2 kan, nomor 3 dan selanjutnya. Mari sama-sama kita hidup mengelola keuangan kita dengan baik. Terpenting dari semua itu kita harus belajar juga memberi di ladang Tuhan, melakukan apa yang terlibat di dalam pelayanan yang dibutuhkan. Mungkin saudara bisa membantu penginjilan dengan membantu dana misi. Saudara juga bisa memberi di gereja di mana saudara beribadah, karena di gereja saudara pun membutuhkan biaya-biaya tentunya. Dan ini yang Tuhan mau, kita membuat prioritas dan budget serta perencanaan yang baik mengenai keuangan kita. Tujuannya adalah agar kebutuhan kita terpenuhi, lalu kita juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dan kalau saudara punya anak, uang saudara, kekayaan saudara bisa wariskan untuk anak-anak dan cucu-cucu saudara, sehingga mereka pun diberkati karena kemampuan saudara untuk mengelola keuangan. Nanti anak-anak dan anak-anak saudara akan juga meniruti teladan yang saudara berikan dengan mengatur keuangan dengan baik. Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kiranya malam hari ini kita diingatkan untuk mengelola hidup kita dengan baik, terutama dalam hal mengelola keuangan kita, sehingga harta benda yang kita punya biar kita salurkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Selamat malam, selamat beristirahat, biar renungan ini memberkati kita semua. Shalom.